Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Friska Safiratunisa dengan NIM 2404051025. Saya dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi pendidikan khusus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, tentang definisi pendidikan inklusif. Yang kedua, kebijakan internasional. Yang ketiga, kebijakan nasional. Yang keempat, Index for Inclusion. Yang kelima, bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang keenam, ragam disabilitas. Yang pertama, definisi pendidikan inklusif. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dan selanjutnya, menurut Sapon dan Shepin 2007, memandang pendidikan inklusif ini sebagai pendekatan pendidikan yang menempatkan setiap anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun linguistik dalam satu lingkungan belajar yang sama. Selanjutnya, menurut Budianto DKK 2010, Budianto dan rekan-rekannya mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang berlandaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman individu. Selanjutnya, penjelasan tentang kebijakan internasional. Kebijakan internasional ini menjadi acuan global untuk pendidikan inklusif. Yang pertama, Konvensi PBB 2006 yang menjamin hak pendidikan bagi semua penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Dan yang kedua, Kefalino, Shimionido, dan Major 2020, peneliti yang mengembangkan kajian tentang implementasi pendidikan inklusif di berbagai negara. Penjelasan selanjutnya yaitu kebijakan nasional. Kebijakan nasional ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana mengatur pelaksanaan pendidikan, termasuk akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Selanjutnya, Index for Inclusion adalah alat atau panduan yang dikembangkan untuk membantu sekolah mewujudkan pendidikan inklusif. Ada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, budaya inklusif. Membangun lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman dan saling menghormati. Yang kedua, kebijakan inklusif. Menyusun aturan dan program sekolah yang memastikan semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus mendapat kesempatan belajar yang sama. Dan yang ketiga, praktik inklusif, yaitu pelaksanaan nyata di kelas seperti metode pembelajaran yang fleksibel dan penggunaan media pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik. 3 bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendidikan segregasi, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang terpisah dari anak-anak reguler. Yang kedua, pendidikan integrasi, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di sekolah umum, tetapi masih ada pemisahan dalam beberapa kegiatan atau kelas. Dan yang ketiga, pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dan anak reguler belajar bersama sepenuhnya di sekolah umum dengan dukungan dan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap siswanya. Selanjutnya yaitu penjelasan ragam disabilitas. Ada 2 ragam
disabilitas. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus jenis temporer atau sementara, dan yang kedua, anak berkebutuhan khusus jenis permanen atau tetap. Kategori ini menjelaskan jenis-jenis kebutuhan khusus pada anak. ABK temporer atau anak berkebutuhan khusus temporer ini kondisi kebutuhan khususnya hanya sementara. Misalnya, anak yang mengalami gangguan belajar karena trauma atau penyakit tertentu. Sementara, ABK permanen atau anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen, kondisi kebutuhan khususnya bersifat tetap seperti anak tunanetra, tunarungu, autisme, atau juga Down syndrome. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.